Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Hari ini saya akan memberikan satu tips and trick bagaimana caranya kita membuat sebuah tampilan kaca yang seperti kalian lihat di hadapan kalian ini. Ini saya buatnya di Canva. Nah, bagaimana sih cara membuat sebuah efek kaca atau efek glass di Canva? Caranya sangat mudah. Nah, sebelum ke tutorialnya, ada baiknya support channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and comment ketika ada beberapa pertanyaan seputar desain Canva. Oke, kalau sudah kita lanjut menuju desainnya. Langsung saja, ini adalah halaman Canva. Nah, bagaimana sih cara membuat sebuah efek kaca seperti yang kalian lihat di sini? Ini caranya sangat mudah dan simple. Nah, kalian cukup ikuti dan jangan skip videonya, sehingga kalian akan mendapatkan beberapa tips penting yang akan saya berikan hari ini. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Oke. Halaman Canva seperti biasa, kalian harus terkoneksi dengan internet yang cukup baik dan bagus, kencang pula ya. Ketika kalian mempunyai sumber internet yang baik, maka kinerja Canva juga akan cepat. Nah, itu adalah modal penting. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Di sini saya sudah menyiapkan kanvas atau tempat untuk membuat sebuah desainnya. Kalian bebas memilih ukuran, mau ukuran YouTube, TikTok, Instagram boleh ya. Ini sebagai contoh saya memakai ukuran Instagram. Nah, yang harus kalian lakukan adalah misalkan di sini kalian akan membuat sebuah gambar yang di dalamnya ada efek glassnya, ada efek kacanya. Contoh, di sini saya akan memasukkan gambar yang saya cari, yang saya pakai atau yang saya masukkan di Canva itu sendiri ya. Contoh gambarnya bebas sih, mau gambar apa aja bebas kalian masukkan di desain kalian. Ini sebagai contoh saya akan memasukkan gambar stadion ini. Nah, saya buat full gambarnya sampai menutupi halaman project. Nah, seperti ini contoh. Terus selanjutnya kalian duplikat gambar ini ya. Nah, kita duplikat gambarnya sehingga akan menimpa gambar yang sebelumnya. Tuh, kita tempatkan sesuai frame yang ada. Nah, ini gambar yang kedua ya. Nah, gambar yang kedua. Gambar yang pertama ada di belakangnya. Nah, kita tempatkan gambar ini di paling atas. Selanjutnya kita pergi ke edit. Nah, yang aktif tuh gambar yang ada di atas ya. Kita pergi ke edit. Nah, di dalam menu edit ini kita cari yang namanya efek buram ya. Ini internetnya agak sedikit lambat ya. Apa mungkin komputer saya sendiri mungkin ya. Nah, ini ada efek buram. Kita pilih efek buram nih, klik. Kita tunggu sehingga dia akan menampilkan halaman konfigurasi settingan terkait jumlah buram yang akan kita pakai. Nah, ini agak sedikit lama, mohon maaf ya. Ini agak sedikit lama karena emang komputer atau internetnya yang lambat. Nah, di sini ada dua menu, ada kuas dan ada seluruh gambar. Kita pilih yang seluruh gambar, klik. Kita tunggu nih, komputernya agak sedikit lemot ya, mohon maaf, kita tunggu dulu. Nah, intensitasnya kita naikin sehingga kita bisa lihat ketebalan buramnya itu seperti apa ya. Misalkan di sini saya pakai 30 ya. Di sini saya pakai 30.
Saya klik. (30) lalu enter. Ini untuk ketebalan atau intensitas keburaman itu menyesuaikan ya, yang kalian mau aja. Ini sebagai contoh saya pakai 30 totalnya. Lalu nanti akan terlihat hasil buramnya. Ini agak sedikit lambat komputernya, mohon maaf. Kita tunggu dulu. Oke, seperti ini ya. Atau misalkan kurang, kita bisa tambah jadi 40. Nah, enter. Kalau misalkan kurang. Canva ini harus bekerja menggunakan sumber internet ya. Jadi dia online. Ketika kita menggunakan Canva harus terkoneksi dengan internet yang cukup baik. Sekali lagi kayak gitu. Kalau internetnya nggak baik, maka akan sedikit melemah kinerjanya, kayak gitulah kira-kira. Itu adalah Canva ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kalau sudah kita close. Setelah itu kita sesuaikan, misalkan kita pengen tahu nih hasilnya seperti apa, kan ini seluruhnya buram ya. Kita pengen tahu perbedaannya kayak gitu. Nah, kita perkecil aja nih ukurannya sesuai yang kita inginkan. Ya, kita misalkan mau ambil sebagian contoh nih. Nah, kita drag dulu, mohon maaf nih agak lemot. Nah, seperti ini ya kira-kira. Nah, hop. Terus yang ini sini. Nah, ada di tengah-tengah bagian buramnya. Seperti ini kira-kira. Nah, sudah terlihat bagian buramnya. Nah, biar lebih jelas lagi. Nah, seperti ini. Hop. Nah, kita akan menambahkan efek outline di sini. Kita klik nih halaman buramnya, lalu kita pilih garis. Ini kita klik 3. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih putih warnanya, warna struknya kita pilih putih. Klik. Nah, sudah terlihat kan perbedaannya. Nah, ini kan agak lancip ya radiusnya. Kita ubah. Kita kasih 10. Nah, jadi dia nggak terlalu lancip. Nah, seperti ini. Sudah kelihatan. Terus selanjutnya biar agak terlihatnya jelas. Kita tambahkan rectangle di sini. Ya, kita pergi ke elemen, terus pilih bentuk yang rectangle ini. Ya, kita klik. Terus kita sesuaikan dengan frame buramnya. Nah, kita tarik, set, seperti itu. Lalu kita ubah warnanya jadi putih. Kita klik, kita ubah warnanya jadi putih. Nah, bentar, ini terus jadi putih. Nah, radiusnya kita sesuaikan 10. Nah, terus kita kurangi opacity-nya. Kira-kira sampai yang kita inginkan. Misalkan 45 atau 35 boleh. Nah, di sini. Terus kita bisa menambahkan teks. Di sini glass. Nah, atau gini ya. Nah, kita perbesar. Terus kita ratakan sampai tengah. Ubah warnanya jadi putih seperti ini. Lalu kita tambahkan di sini sedikit teks lagi di atasnya. Cara membuat efek kaca. Nah, kita kasih font. Fontnya di sini bisa menyesuaikan ya, atau mungkin mau mengikuti cara saya juga boleh ya. Ini sebagai contoh saja.
Nah, seperti ini aja deh. Terus ini kita duplikat di Canva. Di Canva. Nah, seperti ini. Hop. Nah, ini kita hapus. Dan seperti ini hasilnya. Bagaimana? Mudah kan? Cara membuat efek glass atau efek kaca di Canva. Oke. Sekian tutorial kali ini. Ikuti terus tips and trik menarik lainnya yang ada di Canva. Hanya di channel Aji Murtayadi. Ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan subscribe, like, komen, kalau bisa di-share ya, biar saya semakin berkembang dan termotivasi membuat ide-ide konten desain lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.